Kita kalau melihat petir, melihat halilintar itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena alam. Apa diletakkan di sana? Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di Mekah. Kita harus bisa menerima syarat untuk orang bisa memahami Islam dengan tanda kutip apa yang telah diturunkan Allah kepada. Ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita bersama-sama sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hijr ayat 87. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Di dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwa Allah berfirman, Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Yang dimaksud daripada ayat ini adalah Ummul Quran. Dan yang pertama daripada Ummul Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad 7 perkara yang akan terus diulang-ulang. Cuma ulama berbeda pendapat. 7 perkara atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu apa? Menurut pendapat yang kuat, yang dimaksud 7 ayat ini adalah Ummul Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan sifat daripada Al-Fatihah itu terus dibaca berulang-ulang. Kita kalau di dalam sholat, katakanlah sholat zuhur 4 rakaat, berarti mengulang Al-Fatihah 4 rakaat. Kalau dalam sehari semalam sholatnya 17 rakaat, berarti minimal kita mengulang 17 kali. Itu belum setelah sholat kita nanti membaca Al-Fatihah kembali. Belum saat kita melaksanakan sholat sunnah juga ada Al-Fatihah kembali. Maka sab'ul masani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ini adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, yang dimaksud ini adalah Al-Fatihah. Kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yakni Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang. Kemudian 7 ayat itu terjadi perbedaan karena ulama beda di dalam menstatuskan susunan Al-Fatihah. Kalau yang kita kenal, karena kita orang Asia Tenggara ini mayoritas mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i,
Di dalam madhab Asy-Syafi'i, dalam sholat orang wajib membaca Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka susunan 7 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Tapi kalau menurut ulama yang lain, dalam hal ini contohnya selain madhab Syafi'i itu, mereka ya mengetahui Al-Fatihah cuma tidak mewajibkan. Contohnya di dalam madhab Hambali, di dalam madhab Hanafi, bahkan kalau dalam madhab Maliki itu tidak diperkenankan membaca Bismillah. Maka kalau dalam mereka hitungannya itu beda. Pertama dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, cuma status atau komposisinya berbeda. Nah, di dalam tafsir Imam Asy-Syafi'i itu, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwasanya 7 ayat yakni Ummul Quran atau Al-Fatihah itu, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita umroh atau haji di Masjidil Haram sana itu saat sholat tidak memakai Bismillah. Tapi kalau kita di Indonesia ada imam memimpin sholat tidak membaca Bismillah, ini jadi masalah bagi makmumnya. Kalau kita telusuri sejarah, sebagaimana di dalam tafsir Sawi, dulu memang para sahabat yang ada di Madinah itu ketika sholat tidak membaca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Imam Malik, beliau yang menyatakan tidak diperkenankan membaca Bismillah di dalam sholat, itu beliau di Madinah. Imam Asy-Syafi'i itu beliau lahirnya di Gaza, kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah, kemudian beliau berguru di Madinah kepada Imam Malik. Sedangkan di Mekah, sahabat yang ada di Mekah dan di Kufah itu mereka kalau sholat membaca Al-Fatihah dengan Bismillah. Jadi dulu para sahabat pun dalam membacanya itu berbeda. Sahabat yang ada di Mekah, di Kufah itu membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sahabat yang ada di Madinah itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hal inilah akhirnya ulama berbeda pendapat. Salah satu dasar daripada Imam Asy-Syafi'i itu, pada satu ketika Rasulullah ketika dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah itu terpejam. Setelah itu Rasulullah itu membuka matanya dan Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah senang sekali. Maka para sahabat itu bertanya, Nabi, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Kemudian Rasulullah menyampaikan, baru saja turun kepadaku satu ayat, satu surat dari Allah. Kemudian Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar itu. Dalam hadis Rasulullah sebelum membaca Inna a'taina, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebelumnya mengatakan telah turun surat kepadaku. Maka itu menjadi dasar dalam madhab Syafi'i
bahwa bismillah menjadi awalan setiap surat di dalam Al-Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, kecuali surat At-Taubah, semua surat di dalam Al-Quran ada bismillahnya. Dasar kedua adalah di dalam Al-Quran kita, yakni Al-Quran yang disusun pada masa Utsman bin Affan, yang telah disepakati oleh seluruh para sahabat, setiap kali menuliskan surat pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau membaca Al-Quran pasti ketika masuk pada surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Al-Bara'ah. Maka itu juga menjadi dasar, artinya mayoritas sahabat mereka tidak ada keraguan bahwa setiap surat pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam hukum sholat yang di sana diwajibkan membaca Al-Fatihah, menurut madhab Asy-Syafi'i, Al-Fatihah 7 ayat Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi menurut ulama yang lain itu tidak. Karena di dalam riwayat juga disebutkan Abu Bakar saat memimpin sholat tidak bismillah, Umar saat memimpin sholat tidak bismillah, para sahabat ketika memimpin sholat tidak bismillah. Itu menjadi dasar dalam madhab yang lain, oh bismillah berarti tidak dibaca di dalam sholat. Nah ini, tetapi dari perbedaan tersebut semuanya sepakat bahwasanya 7 ayat yang diturunkan di dalam 7 ayat yang diturunkan yang dibaca berulang-ulang itu, ini adalah yang dimaksud menurut pendapat yang kuat adalah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu memiliki banyak nama, ya. Salah satunya ini Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini menjadi salah satu nama daripada Al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga melalui barokah daripada surat Al-Fatihah, kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, dan semoga urusan-urusan kita bersama oleh Allah dimudahkan dan dilancarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.